Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risa Nur Amalia. Pada kesempatan coaching kali ini, saya berperan sebagai observer bersama dengan dua rekan saya, yaitu Ibu Rabiatu Adawiyah sebagai coach dan juga Ibu Suci Khairida Putri sebagai coach. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang kasus dengan tema kurangnya kesadaran siswa akan kebersihan lingkungan sekolah. Mari kita saksikan kegiatan coaching berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi Ibu Suci. Selamat pagi, Bu Risa. Selamat pagi Ibu Rabi. Baik, pagi, Bu. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya sendiri juga baik. Baik Ibu, pada kali ini kita akan melakukan sesi coaching di mana nantinya Ibu Suci sebagai coach dan Ibu Rabi sebagai coachee dan saya sendiri sebagai supervisor. Baik Ibu Suci, apakah Ibu sudah mengetahui apa saja rubrik penilaian percakapan coaching? Insya Allah sudah, Ibu. Dalam coaching kali ini saya akan mendengarkan aktif, kemudian mencoba untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot, lalu memberdayakan coaching, fokus pada tujuan, dan menciptakan suasana yang nyaman. Iya, betul sekali. Baik Ibu, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang rubrik penilaian percakapan coaching kita pada kali ini, yaitu mendengarkan aktif. Ibu sebagai coach harus bebas dari pelabelan, kemudian Ibu juga harus dapat menangkap emosi dari coachee, serta mengajukan pertanyaan terbuka dan berbobot hasil dari mendengarkan secara aktif. Bagaimana Ibu Suci selaku coach, apakah sudah jelas untuk rubrik ini? Sudah sangat jelas sekali, Ibu. Baik Ibu, kompetensi apa nih kira-kira yang akan Ibu kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada kegiatan coaching kali ini adalah keterampilan saya untuk bertanya dan mendengarkan secara aktif, Ibu. Ya, baik Ibu. Kemudian kira-kira apa nih indikator ketercapaian dari pengembangan kompetensi yang telah Ibu sebutkan tadi? Indikatornya adalah saya dapat mengajukan pertanyaan terbuka dan berbobot, kemudian mampu menjadi pendengar yang baik tanpa harus menggurui. Oke Ibu Suci, saya akan melihat indikator ketercapaian dari kompetensi tersebut. Apakah Ibu Suci sudah siap? Sudah siap, Ibu. Baiklah, kegiatan coaching bisa segera dimulai. Baik, terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama. Selamat siang, Ibu Rabi. Bagaimana kabarnya hari ini? Siang Ibu, Alhamdulillah baik. Kabar Ibu sendiri gimana Bu? Alhamdulillah juga sangat baik sekali. Jadi gimana nih Bu, kira-kira apa yang ingin Ibu Rabi diskusikan dalam sesi kita kali ini? Gini Bu, saya tuh sebenarnya agak kebingungan ya menghadapi anak-anak di sekolah saya ini. Rata-rata sih Bu semua gitu, mengenai kesadaran akan kebersihan kelas, lingkungan sekolah, dan akan kebiasaan mereka yang membuang sampah sembarangan. Baik, jadi permasalahan yang Ibu hadapi saat ini adalah tentang kesadaran diri peserta didik atas kebersihan lingkungan sekolah. Kemudian dari situasi yang sudah Ibu jelaskan tadi, apakah ada yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Saya tuh ingin anak-anak tuh menjadi lebih peduli akan lingkungan, bisa perlahan-lahan merubah kebiasaan mereka tentang membuang sampah tadi, sehingga kelas tuh jadi lebih bersih dan enak dipandang gitu. Baik, jadi Ibu ingin adanya perubahan terhadap kebiasaan tersebut agar anak-anak bisa lebih peduli terhadap lingkungan dan sadar untuk membuang sampah pada tempatnya. Nah, menurut Ibu sendiri, kira-kira masalah ini itu bermulai dari mana sih? Menurut saya sih Bu ya, selain kesadaran diri, anak-anak tuh kayaknya juga membawa kebiasaan tuh dari rumah gitu Bu. Jadi menurut Ibu akar permasalahan ini bermula dari kebiasaan dari rumah yang kemudian dibawa oleh anak-anak tersebut ke sekolah. Iya. Berdasarkan akar masalah tersebut, kira-kira jika kita buatkan skala rentang dari 1 sampai dengan 10, 1 adalah yang paling gawat dan 10 adalah yang paling bagus, Ibu bisa meletakkan masalah ini pada skala berapa? 2 sih Bu kayaknya untuk saat ini. Baik, skala 2 itu kira-kira lumayan gawat ya Ibu? Iya Bu, betul sekali. Benar sekali. Jadi mengingat keadaan sekarang yang menurut Ibu ada pada level 2 tersebut, paling tidak Ibu ingin meningkatkan pada skala berapa? Iya, sekarang kan 2 ya Bu ya. Setidaknya 8 cukup loh Bu, kan terlalu jauh kalau sampai harus ke 10 ya Bu ya. Baik. Kayaknya terlalu muluk-muluk Iya, Ibu kalau kita menginginkan levelnya langsung naik ke 10. Betul, Jadi Ibu. pada level 8 pun kira-kira Ibu Rabi sudah merasa tenang dan merasa bersyukur. Iya, sudah cukup itu untuk saat ini. Baik.
apa nih yang Ibu pikirkan sekarang yang bisa kira-kira Ibu lakukan ke depannya untuk membantu murid-murid tadi bisa mencapai pada angka 8 tersebut? Itu, memberikan pemahaman ke anak-anak tuh tentang kebersihan kelas, lingkungan sekolah, dan juga tentang membuang sampah pada tempatnya. Daripada kan alih-alih mereka membuang sampah sembarangan, lebih baik sampah itu dibuang tuh sesuai tempatnya, Ibu. Dipilah pilih, dan kan nanti bisa juga dijual kan, daripada itu dibuang aja gitu loh. Baik, menurut saya juga sudah bagus rencana tersebut yang mana Ibu akan memberikan pemahaman, kemudian memberikan edukasi terkait cara mengolah sampah yang benar daripada dibuang dengan sembarangan. Lalu, apakah sudah ada nih hal-hal yang baik yang bisa ditingkatkan untuk membantu Ibu dalam melaksanakan rencana tersebut? Sementara ini kan biasanya saya selalu menyampaikan di jam-jam pelajaran saya, di sela-sela materi. Nanti mungkin bisa saya sampaikan ketika saya ada kesempatan untuk menjadi pembina upacara di hari Senin itu. Baik, sudah sangat terstruktur sekali ya Ibu-Ibu, sudah mungkin menyampaikan pada jam pembelajaran, tapi mungkin nanti Ibu juga ingin menyampaikan pada saat upacara di hari Senin. Iya. Lalu dalam melihat dari hal-hal yang sudah bagus menurut Ibu tadi, kira-kira yang mana nih yang ingin Ibu kerjakan terlebih dahulu, yang kira-kira bisa dilakukan dalam waktu dekat? Nah, tetap seperti awal, saya akan pertama menyampaikan karena kan targetnya pertama tuh siswa. Kemudian juga nanti bisa meminta bantuan wali kelas, mengingatkan kepada orang tua dan juga kepala sekolah tentunya. Baik, dalam bayangan Ibu nih, kira-kira gimana caranya Ibu bisa melakukan rencana tersebut? Ya tadi menyampaikan di sela-sela pembelajaran tadi untuk hal kecil dulu ya, yang terdekat yang bisa saya lakukan. Jadi kapan nih kira-kira Ibu bisa melakukan rencana tersebut? Secepatnya sih Bu. Ya. Baik, secepatnya. Mungkin tadi di sela-sela pembelajaran Ya. seperti kata Ibu, mungkin bisa besok atau Ya. mungkin bisa setelah sesi ini Ibu bisa Betul, menyampaikan langsung kepada murid. Bagus sekali Ibu, sudah sangat terstruktur sekali rencana tadi dan mungkin untuk melakukan rencana ini, siapa yang bisa membantu Ibu atau mendukung Ibu dalam melaksanakan rencana ini ke depannya nanti? Sebagai target utama tadi kan peserta didik ya tentunya, wali kelas, habis itu juga bisa orang tua dan kepala sekolah Ibu. Baik, tentunya semua pihak di sekolah berarti Iya, dilibatkan dari rencana ini. Baik Ibu, kita sudah berada di sesi akhir nih. Sekarang saya ingin bertanya, kira-kira apa yang sudah Ibu Rabi dapatkan dari percakapan kita kali ini? Yang saya dapatkan adalah tadi kan awalnya saya bingung Ibu bagaimana menghadapi sikap mereka, tapi setelah saya berbicara dengan Ibu, saya akhirnya mendapatkan pencerahan apa yang akan saya lakukan setelah ini gitu. Baik, terima kasih banyak Ibu karena sudah mau berbagi cerita dengan saya. Semoga nanti ke depannya Ibu masih mau sharing dengan saya terkait dengan perkembangan rencana kita Bu, tadi, bagaimana tindak lanjutnya dan apakah sudah ada perkembangan dari situasi tersebut. Mungkin kita ketemu minggu depan Ibu. Oke, siap Ibu. Siap. Baik, terima kasih banyak. Selamat beraktivitas kembali Ibu. Terima kasih banyak Bu. Baik. Luar biasa sekali, Ibu Suci sudah melaksanakan coaching dengan baik. Dari praktik coaching tadi, kira-kira apa nih yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching? Kemudian bisa Ibu jelaskan tidak apa saja indikator ketercapaian dari kompetensi yang sudah Ibu sebutkan sebelumnya? Baik, indikator ketercapaian dari kompetensi yang sudah saya sebutkan di awal tadi adalah bahwa saya sudah memberikan pertanyaan yang kiranya berbobot sehingga coach saya dapat menggali permasalahan yang sedang dihadapinya dan kemudian menemukan ide-ide serta solusi sendiri atas permasalahan tersebut. Kemudian saya juga sudah berupaya untuk menjadi pendengar yang baik sehingga bisa tercipta rasa nyaman saat coaching berlangsung. Ya. Baik, bagus sekali langkah-langkah yang sudah Ibu Suci berikan. Sekarang saya akan memberikan sedikit catatan dari coaching tadi. Yang pertama, dari pengamatan saya, Ibu sudah bagus berperan sebagai coach. Jadi hal ini terlihat pada saat Ibu mendengarkan secara aktif, kemudian Ibu juga dapat menangkap emosi dari coach, serta Ibu juga sudah memberikan coach dengan sangat baik sekali. Yang kedua, Ibu juga mengarahkan coach untuk menemukan solusinya sendiri.
Jadi itu bagus sekali Ibu Suci. Yang ketiga, untuk alur tirta itu sudah terpenuhi. Jadi yang pertama tadi kan Ibu sudah merangkum ketujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian juga menanyakan rencana aksi serta tanggung jawab dari coachingnya sendiri. Baiklah Ibu, setelah selesai praktik coaching ini, kira-kira apa nih yang pengen Ibu kembangin lagi? Baik, setelah coaching kali ini mungkin saya ingin mengembangkan kemampuan dalam memberikan umpan balik kepada coaching. Itu saja sepertinya. Ya, baik Ibu Suci. Jadi kesimpulannya kegiatan coaching pada kali ini sudah Ibu lakukan dengan sangat baik sekali. Terima kasih. Saya akhiri percakapan kita pagi ini. Semoga Ibu Suci sehat selalu dan Ibu Rabi pun sehat selalu ya. Ibu. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Suci Herida Putri. Saat ini saya akan berperan sebagai observer, yang mana Ibu Rabiatul Adawiyah akan berperan sebagai coach dan Ibu Risa Nur Amalia sebagai coachi. Kasusnya adalah terhadap kedisiplinan siswa di kelas. Baiklah, selamat menyaksikan. Halo Ibu. Halo Ibu Suci. Selamat pagi. Selamat Pagi. pagi. Apa kabar Ibu Rabi? Baik Bu. Apa kabar Iya, Ibu baik Risa? Ibu Suci. Sendiri gimana? Baik Ibu, alhamdulillah. Baik, jadi hari ini Ibu Rabi akan menjadi coach dari Ibu Risa. Iya, betul. Baik. Saya izin bertanya ya Ibu Rabi. Iya. Siang ini kita akan melakukan coaching yang mana nantinya Ibu Rabi sebagai coach, kemudian Ibu Risa sebagai coachee, dan saya sendiri sebagai supervisor. Kemudian Ibu Rabi, apakah Ibu sudah mengetahui rubrik penilaian percakapan coaching kita kali ini? Iya Bu, dalam coaching kali ini saya akan mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot, memperdayakan coaching, fokus pada tujuan dan menciptakan suasana yang nyaman. Baik, betul sekali Ibu. Kemudian saya izin menjelaskan sedikit tentang rubrik penilaian percakapan coaching kita pada pagi hari ini. Yaitu yang pertama adalah mendengarkan aktif. Ibu sebagai coach harus bebas dari pelabelan, dapat menangkap emosi coachee serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan berbobot yang itu merupakan hasil dari mendengarkan aktif tadi. Kemudian bagaimana Ibu selaku coach, apakah sudah jelas untuk rubrik penilaian ini? Jelas sekali Ibu. Baik Ibu, terima kasih banyak. Kemudian kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kita kali ini? Kompetensi coaching yang akan saya kembangkan pada kali ini adalah keterampilan bertanya dan mendengarkan aktif Ibu. Baik Ibu, kemudian dari kompetensi tersebut kira-kira apa indikator ketercapaian dari pengembangan kompetensi tadi? Indikatornya adalah saya dapat mengajukan pertanyaan yang terbuka dan berbobot serta mampu menjadi pendengar yang baik tanpa menggurui. Baik, bagus sekali. Kemudian nanti saya akan melihat indikator ketercapaian dari kompetensi tersebut pada sesi coaching kita kali ini. Apakah Ibu Rabi sudah siap? Siap Ibu. Baik Ibu Rabi, silahkan jika ingin memulai sesi coaching kita pada hari ini. Baiklah, terima kasih Ibu. Oke. Selamat siang Ibu Risa. Selamat siang Ibu Rabi. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah baik. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Ibu. Jadi gimana nih Ibu? Kira-kira apa yang ingin Ibu diskusikan pada sesi kali ini? Jadi saya ingin mendiskusikan permasalahan yang ada di kelas saya Ibu. Kebetulan saya mengajar 2 mata, yaitu ekonomi dan juga matematika. Untuk permasalahan ini terjadi di kelas 12 IPS 2 Bu, untuk mapel ekonomi. Jadi murid-murid ini saya lihat beberapa waktu belakangan ini mereka itu sering telat masuk kelas. Kemudian juga untuk tugas kadang-kadang telat ngumpul, bahkan ada yang tidak ngumpul sama sekali Ibu. Dan kadang-kadang mereka juga tidak terlalu fokus terhadap pelajaran yang saya ajarkan begitu. Nah, dari situasi yang sudah Ibu jelaskan tadi, apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini Ibu? Untuk percakapan kita kali ini, saya ini menemukan solusi Bu atas permasalahan yang saya hadapi sekarang ini. Menurut Ibu sendiri nih, kira-kira masalah ini bermula dari mana Bu tadi? Untuk masalah ini saya lihat siswa ini
merasa lelah Bu. Kadang kebetulan karena kami ini full day, jadi masuknya kan 7.45 dan pulangnya kan 15.30. Mereka tuh merasa kelelahan Bu. Nah dengan waktu yang lumayan lama untuk belajar, ditambah lagi dengan tugas-tugas lain yang akhirnya menumpuk, sehingga mereka merasa kurang motivasi dan juga kesulitan dalam memahami pelajaran. Akhirnya malas Bu dalam mengerjakan tugas yang saya berikan seperti itu. Ya, tadi karena full day Ibu ya, terus kelelahan, juga banyak tugas dari MAPA lain juga. Nah, berdasarkan akar masalah yang Ibu jelaskan tadi nih, kalau kita buat skala rentang dari 1 sampai 10, 1 yang tergawat atau 10 yang terbaik, kira-kira sama masalah Ibu ada di level berapa Ibu? Kalau melihat dari jumlah siswa ya Bu, ini kan kebetulan untuk kelas 12 IPS 2 itu jumlahnya 24. Ada sekitar 5-7 orang ya seperti itu. Jadi saya mengkategorikan level ini kategori 5 Bu, karena tidak seluruh siswa. Iya Bu. Nah, dari level 5 ini Ibu ingin meningkatkan jadi ke level berapa Ibu? Kalau saya sendiri Bu, tidak terlalu berekspektasi ya Bu, jadi saya cukup di level 8 saja. Oke. Apa yang Ibu pikir bisa Ibu lakukan untuk membantu siswa sampai ke level itu? Hal pertama yang mungkin sederhana ya Bu, yang kadang-kadang hampir semua guru pikirkan, mungkin saja saya bikin aturan lebih ketat terhadap keterlambatan, atau mungkin saya beri konsekuensi seperti itu. Oke. Apakah Ibu sudah pernah melakukan survei kecil-kecilan atau bertanya langsung Ibu dengan siswanya, kenapa tadi mereka bisa disiplinnya menurun, terlambat mengumpul tugas, seperti itu Ibu? Kalau secara formal saya belum pernah melakukan survei, tetapi yang saya pernah lakukan adalah saya menanyakan kepada beberapa di antara mereka. Ketika saya tanya kenapa sih kalian seperti itu, jadi mungkin lebih dialog dalam kelompok kecil aja Bu yang pernah saya lakukan seperti itu. Melihat dari hal yang Ibu lakukan tadi nih, kira-kira yang mana nih yang mungkin Ibu bisa kerjakan terlebih dulu atau Ibu bisa tingkatkan lagi Ibu? Tadi seperti saya katakan, yang mungkin saya bisa lakukan adalah saya mungkin bisa memberikan aturan lebih ketat. Tetapi di sini saya merasa kayaknya itu bukan satu solusi Bu. Jadi mungkin ada solusi lain yang bisa lakukan, yaitu mungkin saya harus mencari tahu dulu nih kira-kira hal apa saja yang mungkin bisa meningkatkan motivasi belajar mereka. Sehingga ketika saya tahu, saya mungkin akan mencari strategi baru dalam mengajar sehingga mereka lebih termotivasi dan juga lebih semangat dalam belajar seperti itu. Oh iya. Nah, terus dalam bayangan Ibu nih, gimana caranya Ibu melakukan rencana tersebut nantinya yang sudah Ibu jelaskan tadi? Untuk melakukan rencana tadi, yang pertama saya akan melakukan diskusi kelas dulu Bu. Jadi saya akan mencoba memahami apa tadi penyebab keterlambatan dan juga kesulitan murid saya dalam mengerjakan tugas. Setelah itu mungkin saya dapat melakukan kesepakatan bersama dengan murid-murid saya tersebut, apa saja mungkin peraturan dan konsekuensi yang dapat saya terapkan. Kemudian juga saya mungkin bisa nih memberikan beberapa alternatif tugas pilihan. Jadi mungkin berbasis proyek agar mereka lebih semangat dalam mengerjakan tugas seperti itu. Sekali. Terus kapan kira-kira Ibu bisa melaksanakan rencana tersebut? Mungkin dalam minggu ini saya bisa menyiapkan strategi dalam bentuk RPP dulu ya Bu. Jadi nanti minggu depan saya akan mulai mengimplementasikannya. Secepatnya juga Ibu ya. Ya. Ketika Ibu ingin melakukan rencana ini, siapa saja Bu yang akan nanti terlibat Bu? Yang mungkin akan saya libatkan itu rekan sejawat ya Bu, yang mungkin mengampu di mata pelajaran serumpun dengan saya. Kemudian juga pimpinan. Mungkin saya butuh masukan beliau nih, kira-kira pas nggak strategi yang saya gunakan seperti itu. Baiklah Ibu, kita sudah berada di sisi akhir ini. Sekarang apa yang sudah Ibu dapatkan kira-kira dari percakapan kita tadi? Yang sudah saya dapatkan, pertama saya merasa sangat lega karena saya bisa mengatakan apa yang menjadi permasalahan dalam saya mengajar. Kemudian yang kedua, saya merasa ada penguatan Bu. Ketika saya punya masalah ini saya dikuatkan nih dengan dukungan mungkin dari mungkin Ibu sudah memberikan pertanyaan yang menggali. Sebenarnya saya tahu nih ini yang saya lakukan, cuman kadang saya ragu Bu. Jadi dalam diskusi ini saya merasa saya yakin nih bahwa ini harus saya lakukan. Jadi saya merasa mendapatkan penguatan untuk menemukan solusi atas apa permasalahan yang saya alami. Baik Ibu, terima kasih sudah berbagi cerita dengan saya. Semoga nanti Ibu mau bercerita lagi setelah menerapkan apa yang sudah Ibu rencanakan tadi.
Tentu kita bisa nanti bertemu lagi kapan-kapan setelah ini. Selamat beraktivitas kembali Ibu. Iya, terima kasih kembali Ibu. Nanti saya akan kasih tahu Ibu hasilnya bagaimana. Iya. Baik, luar biasa sekali Ibu Rabi dan Ibu Risa sudah melaksanakan coaching dengan sangat baik. Kemudian saya izin bertanya lagi kepada Ibu Rabi, dari praktik coaching tadi, kira-kira apa nih yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching tersebut? Lalu kemudian bisakah Ibu jelaskan indikator ketercapaian dari kompetensi yang sudah Ibu sebutkan sebelumnya? Oke. Indikator ketercapaian dari kompetensi yang sudah saya sebutkan di awal adalah bahwa saya memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga coach dapat menggali permasalahan yang dihadapinya dan menemukan sendiri solusi atas permasalahan tersebut. Saya juga sudah menjadi pendengar yang baik sehingga tercipta rasa aman selama coaching berlangsung. Baik, luar biasa, bagus sekali langkah-langkah yang sudah Ibu terapkan tadi. Kemudian saya izin untuk memberikan sedikit catatan dari coaching yang sudah berlangsung barusan. Yang pertama, berdasarkan dari pengamatan saya, Ibu sudah sangat bagus berperan sebagai coach, yang mana itu terlihat pada saat Ibu bisa mendengarkan dengan aktif, dapat menangkap emosi yang disalurkan oleh coach, dan juga memberdayakan coach dengan baik dalam menggali ide dan solusinya sendiri. Kemudian Ibu juga sudah mampu mengarahkan coach untuk bisa menemukan ide-ide baru atau solusi-solusi baru berdasarkan pemikiran coach sendiri. Lalu yang terakhir adalah alur tirta yang sudah ingin kita terapkan tadi sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan langkah-langkahnya. Baiklah Ibu Rabi, setelah selesai praktik coaching ini, apakah ada hal lain yang ingin Ibu kembangkan lagi nantinya? Mungkin kemampuan memberikan umpan balik kepada coaching Ibu. Baik Ibu, jadi kesimpulannya kegiatan coaching yang Ibu lakukan sudah sangat bagus sekali. Terima kasih Ibu, saya akhiri percakapan kita pagi hari ini. Semoga Ibu Rabi dan Ibu Risa sehat selalu. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rabioto Adawiyah. Kali ini saya akan berperan sebagai observer pada masalah ketidakhadiran siswa di kelas. Sebagai coach itu Ibu Risa dan sebagai coach adalah Ibu Suci. Baiklah, marilah kita simak coaching kali ini. Selamat siang Ibu Risa, Ibu Suci. Selamat siang Ibu Rabi. Selamat siang Ibu Rabi. Gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Ya, siang ini kita akan melakukan sesi coaching ya. Ibu Risa sebagai coach dan Ibu Suci sebagai coach ya. Baik Ibu Risa, siang ini kita akan melakukan coaching yang nantinya Ibu Risa sebagai coach dan Ibu Suci sebagai coach dan saya sendiri sebagai supervisor. Ibu Risa, apakah Ibu sudah mengetahui rubrik penilaian percakapan coaching ini? Iya Bu, jadi dalam coaching kali ini saya akan mendengarkan secara aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, memberdayakan coaching, fokus pada tujuan, dan juga menciptakan suasana senyaman mungkin. Iya, betul sekali. Baik Ibu, saya akan menjelaskan sedikit tentang rubrik penilaian percakapan coaching kita pada siang ini, yaitu mendengarkan aktif. Ibu sebagai coach harus bebas dari pelabelan, dapat menangkap emosi coach, serta mengajukan pertanyaan terbuka dan berbobot hasil dari mendengar aktif. Bagaimana Ibu, selaku coach, apakah sudah jelas untuk rubrik ini? Jelas sekali Ibu. Ya, baik Ibu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan pada sesi kali ini adalah keterampilan bertanya dan juga mendengarkan secara aktif Bu. Baik Ibu, kemudian kira-kira apa indikator keterampilan dari pengembangan kompetensi tersebut? Indikatornya adalah saya dapat mengajukan pertanyaan terbuka dan juga berbobot, serta saya mampu menjadi pengajar yang baik tanpa menggurui. Oke Ibu Risa, saya akan melihat indikator ketercapaian dari kompetensi tersebut. Apakah Ibu Risa sudah siap? Siap Ibu. Oke, silakan Ibu lagi. Baiklah, selamat siang Ibu Suci. Selamat siang Ibu Risa. Nah,
Gimana kabarnya? Baik sekali Ibu, bagaimana Ibu sendiri? Alhamdulillah saya sendiri baik. Jadi gimana nih Bu? Kira-kira apa yang ingin Ibu diskusikan pada sesi coaching kita kali ini? Baik Bu, jadi pada sesi kali ini saya itu ingin mendiskusikan tentang permasalahan yang saat ini saya hadapi, yaitu perihal ketidakhadiran siswa di sekolah. Sekarang ini saya mengampu kelas 4 SDLB dengan ketundaan tunarungu. Siswa saya itu ada 3 orang. Jadi karena kami full day, 5 hari kerja dari hari Senin sampai hari Jumat. Jadi siswa saya itu jika saya ingin jabarkan, misalkan mereka hadir pada hari Senin dan Selasa, tapi pada hari Rabu, Kamis, Jumat, 3-tiganya tidak hadir. Atau mungkin ada 1 orang yang hadir, 2 orang tidak hadir, 2 orang hadir, 1 orang tidak hadir. Jarang sekali ketiga-tiganya itu berhadir ke sekolah. Malah ada 1-2 orang murid yang mungkin dalam 1 minggu itu full tidak hadir ke sekolah. Jadi dalam pembelajaran pun saya sangat terkendala terkait pencapaian pembelajaran. Kadang menjadi naik turun karena ketidakhadiran tersebut. Jadi permasalahan Ibu adalah ketidakhadiran siswa yang dimana ini mempengaruhi perkembangan ya, atau kemampuan waktu mereka di kelas. Perkembangan belajar. Ya. Jadi untuk memulai, kira-kira tujuan utama Ibu sendiri apa dalam sesi coaching kita kali ini? Tujuannya? Pada sesi coaching kali ini saya ingin sekali mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut dan mungkin juga mencari ide-ide yang mungkin nanti bisa saya terapkan agar permasalahan ini bisa teratasi dengan baik. Ya, jadi tujuan Ibu di sini ingin mencari solusi ya Bu ya, dan juga mungkin ada nih ide baru kira-kira untuk mengatasi masalah Ibu tadi. Kalau menurut Ibu Suki sendiri, kira-kira masalah ini apa saja ya Bu faktornya? Kalau menurut saya ada 2 faktor yang mempengaruhi masalah ini. Yang pertama adalah jarak rumah siswa yang jauh. 3-tiganya siswa saya ini jarak rumahnya jauh dari sekolah. Kemudian 3-tiganya juga diantar jemput ke sekolah dan siswa itu ditunggui oleh orang tuanya. Jadi misalkan jam pembelajaran itu dari jam 8 sampai dengan jam 1, maka orang tua murid juga akan berada di sekolah dari jam 8 sampai jam 1 menunggui anak-anak mereka. Jadi ketika misalkan orang tua tersebut mempunyai kesibukan lain, entah itu berkebun, entah itu pekerjaan lain, maka mereka berhalangan juga untuk mengantarkan siswa saya ke sekolah, sehingga siswa saya tidak hadir pada hari tersebut. Ya, baiklah, jadi dari faktor penyebab masalah tadi yang dapat saya tangkap, Ibu mengatakan ada 2 hal ya Bu ya. Pertama, kendala jarak yang jauh dari rumah ke sekolah, kemudian juga kesibukan orang tua. Betul dalam sekali, mengantar Bu. siswa, benar begitu? Benar sekali. Iya. Jadi berdasarkan akar masalah yang sudah Ibu Suki sebutkan, kalau kita buatkan nih misalnya rentang skala dari 1 sampai 10, 1 untuk kasus yang gawat dan 10 untuk yang paling bagus, kira-kira menurut Ibu sendiri masalah Ibu ini berada di level berapa ya? Jika dibuatkan skala rentang seperti kata Ibu tadi, mungkin masalah saya itu berada pada level 3, di mana saya merasa masalah ini sudah darurat sekali dan harus segera diatasi. Ya, jadi Ibu mengatakan level untuk kasus sekarang ini berada di level 3, karena tadi menurut Ibu juga terbatas ya Bu ya, dan kasus ini sudah darurat sekali. Sekarang kalau Ibu bisa meningkatkan level ini, kira-kira Ibu ingin ke level berapa Bu perubahannya? Jika ingin meningkatkan tentunya sangat ingin sekali ada pada level 10, namun mengingat situasi sekarang mungkin pada level 7 pun itu sudah sangat bagus dan saya pun juga merasa bersyukur dan sudah tenang sekali, seperti itu Ibu. Jadi untuk sekarang harapan Ibu ingin melakukan perubahan naik ke level 7. Iya. Sekarang nih kira-kira apa yang Ibu pikirkan atau apa yang bisa Ibu lakukan untuk membantu murid-murid Ibu sampai ke level 7 tersebut? Yang pertama mungkin saya ajak orang tua murid dulu untuk berdiskusi bagaimana kendala yang dihadapi dan mencari solusi bersama. Kemudian saya juga akan belajar lagi membuat program pembelajaran yang kiranya bisa dilakukan murid di rumah walaupun dia tidak berhadir ke sekolah.
Jadi tadi ada 2 rencana ya Bu ya. Pertama diskusi kepada orang tua, kemudian juga belajar kembali meskipun mereka tidak berada di sekolah. Kira-kira dari 2 hal tadi, apakah hal-hal baik yang sudah ada yang mungkin bisa Ibu tingkatkan kembali yang dapat membantu Ibu untuk melaksanakan rencana tersebut? Hal baik yang sudah ada adalah saya sudah membuat buku penghubung untuk komunikasi antara saya dengan orang tua murid terkait pencapaian pembelajaran di sekolah yang bisa kemudian dilanjutkan oleh orang tua di rumah. Jadi buku penghubung itu berfungsi sebagai media perantara di mana saya menuliskan pencapaian siswa saat di sekolah dan kemudian orang tua juga menuliskan bagaimana sesi pembelajaran saat di rumah. Ya, bagus sekali ya Ibu Sukia. Berarti Ibu sudah melakukan ada di sini penerapan buku penghubung ya Bu ya, Iya, antara murid dan juga orang tua. Selanjutnya menurut Ibu Suki sendiri, apa langkah pertama yang dapat Ibu lakukan untuk melaksanakan apa yang sudah Ibu sebutkan tadi Bu? Langkah pertama mungkin yang pasti saya ajak bicara dulu orang tua muridnya ya Ibu ya. Saya ingin berdiskusi terkait sebenarnya kendala apa sih yang mereka hadapi selama ini sehingga murid-murid saya ini sangat jarang sekali berhadir ke sekolah. Kemudian saya ingin juga agar mencari solusi bersama yang kira-kira orang tua murid pun merasa nyaman untuk melakukannya dan juga tidak memberatkan mereka seperti itu. Ya, jadi bagus sekali ya Bu ya, Ibu ingin mengajak bicara orang tua dan juga mencari solusi atas permasalahan yang telah Ibu hadapi. Dalam bayangan Ibu sendiri, kira-kira bagaimana caranya Ibu dapat melakukan rencana tersebut? Untuk saat ini mungkin saya meminta bantuan dari kepala sekolah untuk menindaklanjuti dan memberikan izin, kemudian memberikan surat pemberitahuan terkait akan adanya pertemuan tersebut sehingga pertemuan itu juga terfasilitasi dengan baik dan menjadi pertemuan yang resmi agar orang tua murid pun mau berhadir dan bersedia meninggalkan kesibukannya pada saat itu. Jadi Ibu ingin meningkatkan keterlibatan orang tua dalam hal ini. Ibu ingin mengundang mereka ya Bu ya ke sekolah untuk berbicara secara menyeluruh sehingga permasalahan Ibu dapat diatasi. Benar begitu Ibu? Benar sekali Ibu. Kalau menurut Ibu sendiri kira-kira kapan nih rencana ini bisa Ibu implementasikan? Secepatnya ya Bu, mungkin besok saya mulai minta izin dulu pada kepala sekolah agar nantinya kami bisa menentukan jadwal kira-kira kapan orang tua murid bisa kami undang untuk berhadir ke sekolah. Baiklah, tadi Ibu katakan Ibu ingin meminta bantuan kepala sekolah untuk membantu melaksanakan rencana Ibu. Kira-kira ada nggak lagi orang yang mungkin bisa membantu atau mendukung Ibu dalam melaksanakan kegiatan tersebut? Tentunya rekan-rekan guru dan juga rekan-rekan tenaga pendidikan di sekolah, mungkin saya akan bertanya bagaimana pendapat mereka terkait permasalahan ini dan terkait rencana tersebut, sehingga rencana ini juga tidak hanya dilakukan oleh saya sebagaimana wali kelas ataupun kepala sekolah, namun guru-guru lain dan pihak-pihak lain yang ada di sekolah juga ikut terlibat. Ya, luar biasa sekali ya Bu Sukia. Jadi Ibu selain ingin melibatkan kepala sekolah dan juga orang tua, Ibu juga melibatkan rekan-rekan kerja Ibu di sekolah. Benar sekali. Ya, baiklah Ibu Suci, sekarang kita sudah berada di sesi akhir nih. Kira-kira gimana perasaan Ibu selama melaksanakan coaching? Jadi selama dan sesudah Ibu bagaimana? Mungkin bisa Ibu jelaskan. Baik. Selama coaching kali ini saya merasa sangat tenang dan lega karena bisa bercerita semua permasalahan yang saya hadapi. Kemudian bebannya juga terasa lebih berkurang setelah sesi coaching tadi, dan juga saya merasa sangat senang karena akhirnya bisa menemukan ide dan solusi bagaimana rencana nantinya agar bisa saya terapkan untuk mengatasi permasalahan ini. Ya, baiklah Ibu Suci, terima kasih sudah berbagi cerita dengan saya. Semoga nanti setelah ini Ibu menerapkan rencana tadi, Ibu mau kembali sharing nih sama saya gimana hasilnya. Jadi nanti kita bisa ketemu lagi ya Bu ya, mungkin di minggu depan atau minggu selanjutnya ya Bu ya. Baik, bisa sekali Ibu. Iya, terima kasih Ibu, Terima selamat kasih beraktivitas. banyak. Luar biasa sekali Ibu Risa tadi sudah melaksanakan coaching dengan baik. Dari praktik coaching tadi, kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching? Kemudian jelaskan indikator ketercapaian dari kompetensi yang Ibu sebutkan tadi. Jadi tadi seperti yang sudah saya sebutkan di awal,
indikator ketercapaian dari kompetensi tadi, pertama saya tadi sudah memberikan pertanyaan yang terbuka dan berbobot, sehingga coach saya dapat menggali permasalahan yang memang dihadapinya, kemudian coach juga dapat menemukan solusi atas permasalahan tersebut. Setelah itu saya juga sudah menjadi pendengar yang baik dan juga aktif ya Bu, sehingga tercipta rasa nyaman dan suasana yang menyenangkan selama sesi coaching. Oke. Baik, bagus sekali langkah-langkah yang sudah diberikan. Sekarang saya akan memberikan sedikit catatan dari coaching tadi. Yang pertama, dari pengamatan saya, Ibu sudah bagus berperan sebagai coach. Terlihat pada saat Ibu mendengarkan aktif, dapat menangkap emosi coach dan juga memberdayakan coach dengan baik. Yang kedua, Ibu juga mengarahkan coach untuk menemukan solusinya sendiri. Bagus sekali Ibu. Yang ketiga, alur ceritanya sudah terpenuhi. Baiklah Ibu, setelah selesai praktek coaching ini, apa yang ingin Ibu kembangkan lagi? Yang ingin saya kembangkan adalah meningkatkan kemampuan dalam memberikan umpan balik kepada coach Ibu. Oke. Baik Ibu, kesimpulannya coaching yang Ibu lakukan sudah sangat bagus sekali. Terima kasih. Saya akhiri percakapan kita siang ini. Semoga Ibu sehat selalu. Ya amin, terima kasih Ibu, semoga Ibu sehat selalu. Baik, itulah tadi hasil video simulasi coaching dari kelompok kami. Terima kasih karena sudah menyaksikan. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.